Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tugas tentang kepemimpinan. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita perkenalin dulu anggota-anggota kelompok kita. Yang pertama ada Agus Wasana, yang kedua saya sendiri, Karol Rebecca Bukit, yang ketiga Fitri Handayani, yang keempat ada Gilbert M. Situmeang, yang kelima ada Marisa Agustina Marsaulina, dan yang terakhir ada Natalia Valentina Purba. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Hari ini kita bakal membahas tentang perbedaan pemimpin dan manajer dalam organisasi. Nah, hal yang pertama yang perlu kita ketahui, apa sih itu pemimpin? Nah, pemimpin itu adalah seorang yang karena kecakapan pribadinya dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan upaya bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Jadi pemimpin itu bisa disebut juga a leader, a guide, a conductor, a commander. Nah, mengapa sih pemimpin itu diperlukan? Nah, menurut Donald H. McGinnon, pemimpin adalah aksi bukan posisi. Nah, mengapa pemimpin diperlukan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan dari suatu kelompok tertentu. Yang kedua, sebagai bukti adanya sebuah organisasi dari suatu kelompok manusia, baik secara formal maupun informal. Yang ketiga, untuk membawa kemajuan dan keuntungan sebuah organisasi. Yang keempat, untuk mempersatukan antar anggota kelompok tertentu. Dan yang terakhir, untuk mengatasi konflik dari suatu kelompok tertentu. Kita juga harus tahu ada beberapa fungsi dari pemimpin. Yang pertama ada fungsi visioner, fungsi perencanaan taktis dan strategis, koordinator dan evaluator, pembuat keputusan dan tanggung jawab. Nah, pemimpin ini harus mempunyai fungsi yang mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, untuk tugasnya sendiri, seorang pemimpin memiliki tugas yakni yang pertama, membangun semangat tim sebagai winning team. Yang kedua, membangun motivasi tim agar selalu berpartisipasi aktif dan tetap berprestasi. Ketiga, memelihara kekompakan tim agar tetap timbul sinergi. Yang keempat, memberikan ganjaran dan hukuman pada anak buahnya. Yang kelima, menumbuhkan kebanggaan sebagai anggota tim atau spirit of the corps. Seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab, yakni sebagai motivator bagi setiap individu, sebagai guru, orang tua, atau coach bagi anak buahnya, memberikan penghargaan terhadap prestasi anak buah, membina anak buah agar menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang, memberikan keteladanan sehingga pemimpin menjadi panutan anak buah, dan tanggung jawab utamanya ialah mengembangkan kemampuan setiap individu anggota seorang pemimpin itu sendiri. Sedangkan manajer adalah seseorang yang diangkat menjadi manajer menggunakan surat resmi dari perusahaan melalui atasan. Manajer berhubungan dengan sistem dan struktur dan mereka fokus kepada peraturan dan disiplin, sehingga menjadikan motivasi untuk bawahannya. Manajer adalah seseorang yang melakukan segala perencanaan proses, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi, guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu adalah pengertian menurut James A. F. Stoner. Nah, fungsi dan tugas manajer. Yang pertama, menjadi pemimpin organisasi. Yang kedua, mengatur dan mengendalikan organisasi, melakukan pengembangan terhadap organisasi yang dipimpin, melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi organisasi, melakukan pengawasan terhadap organisasi, meningkatkan tanggung jawab kepada para pekerjanya, melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi, dan yang terakhir melakukan pengembangan dan menggali sumber daya yang ada di organisasi. Apa sih perbedaannya seorang manajer dan pemimpin dalam suatu organisasi? Nah, manajer akan merencanakan sesuatu berdasarkan hal-hal yang sifatnya prosedural, teknis, terarah, tegas, dan tidak bertele-tele. Sedangkan seorang pemimpin tidak merencanakan sesuatu karena pemimpin tidak merancang rencana prosedural. Pemimpin lebih memiliki visi atau pandangan dalam perencanaannya. Seorang manajer akan cenderung malas untuk memberikan perhatian moral dan mengontrol anak buahnya. Sedangkan seorang pemimpin atau leader akan memberikan kepedulian kepada anak buahnya jika performa anak buahnya menurun.
Seorang manajer juga memiliki pengaruh hanya dalam batasan formal atau jabatannya, sedangkan pemimpin memiliki pengaruh luas, karismatik, dan energik dalam berpikir. Seorang manajer akan memilih untuk memberikan perintah ini dan itu ketimbang menunggu anak buahnya melakukan sesuatu untuknya. Sedangkan seorang pemimpin akan memberikan kekuatan wewenangnya untuk memberdayakan atau empowering anak buahnya. Dan yang terakhir, manajer memiliki tujuan yang jelas dan memiliki target kuantitatif. Sedangkan pemimpin akan lebih suka memperbaiki sistem di organisasinya yang ia rasakan kurang atau belum. Nah, perbedaan utama antara manajer dan pemimpin yakni manajer lebih mengarah kepada mengelola, dapat dicetak, memelihara, memfokuskan pada sistem dan struktur, mengandalkan kontrol, berorientasi jangka pendek, bertanya bagaimana dan kapan, berorientasi pada hasil, meniru, menerima status quo, seperti tentara yang siap selalu diperintah dan melakukan dengan benar. Sedangkan seorang pemimpin lebih terarah kepada berinovasi, tidak dapat dicetak, mengembangkan, memfokuskan pada orang-orang, menumbuhkan kepercayaan, memiliki perspektif jangka panjang, bertanya apa dan mengapa, berorientasi pada peluang-peluang masa depan, menciptakan, menentang status quo, adalah dirinya sendiri, melakukan hal yang benar. Berdasarkan materi-materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pemimpin menyusun visi dengan strategi, mengkomunikasikan dan menjelaskan visi, serta memotivasi dan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk mencapai visi tersebut. Nah, sedangkan manajer membuat perkiraan atau aturan dengan menetapkan sasaran operasional, membuat rencana tindakan dengan jadwal, mengalokasikan sumber daya, mengorganisasi dan menugaskan orang dalam struktur organisasi, dan memantau hasil dan menyelesaikan masalah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.